Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap jamaah salat Isya dan tarawih yang sebentar lagi akan dilaksanakan malam ke-17 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah terima seluruh ibadah kita sampai akhir nanti. Allah perkenankan kita untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan sempurna, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu, kita sudah sampai malam 17, malam yang sering diperingati oleh umat Islam sebagai malam nuzulul Quran, yang Nabi sempat curhat kepada Allah di dalam surat Furqan, surat 25 ayat 30. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, ini umatku menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan. Al-Qur'an ini dicampakkan, hanya sebatas benda yang menghiasi rak-rak dinding buku mereka, hanya dijadikan sebagai alat untuk mahar pernikahan anak-anak putra-putri mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dimensi interaksi kita dengan Quran itu ada 3, Bapak Ibu. Penulisan teks, pembacaan teks, dan pemahaman teks. Penulisan teks ini bukan ranah kita, karena di pemerintahan Indonesia ada LPMQ, Lembaga Pentashih Mushaf Al-Quran, yang kantornya ada di Taman Mini, yang lembaga itu di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mereka lah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mentashih, meneliti dan meng-QC Al-Quran yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Yang kedua, pembacaan teks. Ilmu yang bertanggung jawab atas ini adalah ilmu tajwid, atau biasa kita sebut dengan kelas tahsin, untuk kita membacanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan yang ketiga adalah pemahaman dan pengamalan teks, yaitu yang bertanggung jawab adalah ilmu tafsir, tafhim dan takwil Al-Quran. Kita faham, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu ayat yang mungkin ini bisa kita amalkan sebagai bentuk wujud kita mengamalkan dan berinteraksi dengan Al-Quran. Ayat yang menjadi primadona di dalam surat Al-Baqarah 183. Saya tidak perlu mengulang ayatnya, mungkin Bapak Ibu sudah sangat hafal dan familiar dengan ayat tersebut. Inti dari Allah mewajibkan kita berpuasa, la'allakum tattaqun. Maka kita coba fahami ayat ini dari 2 sudut pandang, yang mudah-mudahan 2 sudut pandang ini bisa kita amalkan di kemudian hari sebagai wujud kita memahami dan mengamalkan Al-Quran, sehingga kita tidak termasuk umat Nabi yang mengabaikan Al-Quran. Pertama, kalimat tattaqun, di situ Allah menggunakan fi'il, Bapak Ibu, kata kerja. Kata kerja itu aktif atau pasif? Aktif. Maka Allah menginginkan kita dari puasa yang diwajibkan agar kita aktif bertakwa di bulan Ramadan. Dan saya kira ini cukup berhasil, karena sebagaimana kita lihat, Masya Allah, Masjid Al-Hidayah pun ini malam 17 masih penuh ya, membludak ini, sendalnya sampai keluar-keluar ini Pak. Tapi ini cukup masih lumayan banyak. Artinya frekuensi ibadah orang di bulan Ramadan itu meningkat Pak. Intensitas dia baca Quran meningkat,
frekuensi dia ke masjid juga naik, nominal jumlah sedekah, infak, zakat yang dikeluarkan juga naik gitu kan. Jadi aktifnya orang beribadah di bulan Ramadan sudah terlihat, nampak. Nah, namun di situ ada kalimat atau kata la'alla, kan la'allakum. La'alla itu kata Ibnu Hisham dalam kitabnya Muqnil Labib, ketika masuk ke fi'il mudhari' itu kan tattaqun fi'ilnya mudhari'. Kalau dalam bahasa Inggris present tense, Pak, untuk menunjukkan masa sekarang. Jadi artinya Allah mengharapkan dari kita diwajibin puasa, aktif bertakwa di bulan Ramadan sekarang. Sesuai dengan ayatnya, di bulan Ramadan aktif. Itu sudah cukup berhasil, alhamdulillah. Nah, tapi ketika fi'il mudhari' kemasukan la'alla, maka itu maknanya juga untuk future, untuk yang akan datang. Nah, poin inilah yang kemudian menjadi titik fokus sebenarnya dari ayat ini. Jadi Allah mengharapkan kita aktif bertakwa, Bapak Ibu, nggak cuma di Ramadan. Justru ujian sesungguhnya itu ada setelah sekarang. Baca Quran rajin, Pak, orang-orang. Bahkan bisa ada yang khatam sekali, 2 kali, bahkan mungkin 3 kali. Pertanyaannya setelah Ramadan masih baca nggak? Sekarang banyak yang bisa ngeluarin uang, infak, sedekah, santunan yatim, du'afa ya. Setelah Ramadan masih bisa keluar nggak? Kan itu pertanyaannya. Makanya di situ pakainya la'alla. Allah nggak berharap cuman dalam gini, Pak. Saya kasih contoh. Saya nggak begitu kaget ngelihat orang rajin baca Quran di Ramadan. Orang rajin ke masjid di bulan Ramadan, saya nggak begitu kaget. Bangga, iya. Senang banget, alhamdulillah. Orang mau ke masjid, orang mau baca Quran. Pertanyaannya, kalau nggak Ramadan kemana? Emang Tuhan yang kita sembah di Ramadan beda dengan Tuhan yang kita sembah di selain Ramadan? Emang Allah yang ngasih rahmat di Ramadan beda dengan Allah yang ngasih rahmat di bulan selain Ramadan? Paham ya? Sekarang saya kasih contoh gini. Puasa Ramadan 29 sampai 30 hari, Bapak Ibu. Kita bisa kuat. Sekarang saya tanya, sama puasa sunat Syawal yang hanya 6 hari, lebih berat mana dikerjainnya? Hah? Syawal berapa hari? Nah, Ramadan berapa? 29 atau 30. Berarti berapa persennya itu? 20-an persen. Ya kan? Tapi berat mana dilakukannya? Syawal. Kenapa? Karena di Ramadan nuansa ibadahnya terbentuk, Pak. Jam kerja berubah. Bahkan jam tayang televisi berubah, Pak. Biasanya jam 2-3 pagi gak ada acara, sekarang ada acara semua TV. Bahkan jam macet Jakarta aja bergeser, Pak. Berubah semua. Kenapa? Nuansa terbentuk untuk kita ibadah. Jadi masih ada bisa kita bilang orang ibadah di Ramadan dalam tanda kutip wajar. Kenapa? Nuansanya terbentuk untuk ibadah. Nah, maka tantangan atau ujian sejatinya dan sesungguhnya adalah setelah Ramadan. Bisa nggak kita tetap ke masjid? Bisa nggak kita tetap baca Quran? Bisa nggak kita tetap mau untuk duduk di majelis ilmu dengerin ceramah kayak begini? Nah, itu tantangannya. Makanya pakainya la'alla. Supaya nggak cuma di Ramadan saja, tapi setelah Ramadan. Itu poin pertama dari pemahaman ayat 183 Al-Baqarah tadi. Poin kedua dan sekaligus terakhir, takwa itu, Bapak Ibu, dimensinya ada 2. Imtithalul awamir dan ijtinabun nawahi. Atau definisinya gitu ya. Secara garis besar, takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan. Sekarang saya tanya, mana yang lebih berat? Antara menjalankan perintah atau meninggalkan larangan? Mana yang lebih sulit? Masih bingung? Saya kasih 2 pertanyaan. Jawab yang tegas. Untuk menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu bingung tadi. Ada nggak orang yang rajin sholat tapi masih maksiat? Hah? Ada? Banyak? Bahkan mungkin kita termasuk. Sholatnya rajin, ngomongin orang doyan. Iya kan? Baca Quran sering, tapi ngelihat yang haram juga seneng. Makanya sampai ada istilah STMJ. Apa itu? Bukan susu telur, bukan. Sholat terus,
maksiat jalan. Nah, makanya Nabi sampai bilang kan di riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad dalam musnadnya, rubba sa'imin atau kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa dia nggak dapat nilai pahalanya. Yang dia dapat lapar dan haus. Pertanyaannya, why? Kenapa itu bisa terjadi? Nah, tadi puasanya perintah, bisa dia kerjakan. Tapi at the same time, di saat yang bersamaan untuk ninggalin larangan, sulitnya luar biasa. Makanya sampai ada istilah, atau ini sebenarnya riwayat ya, hadis marfu', naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Sudut pandangnya harus benar nih. Bukan berarti puasanya tidur terus. Maksudnya puasa itu, tidurnya orang puasa itu mengandung nilai ibadah ketika dia dihadapkan dengan maksiat. Daripada maksiat merusak pahala puasa, mendingan. Nah itu. Misalkan ada orang kerja di tempat kerjanya jam istirahat, temennya ngegoda. Ya jam istirahat nih, yuk masuk yuk ke tempat yang berhordeng. Tahu nggak tempat yang berhordeng? Yang kelihatan biasanya cuma kakinya doang. Nah ini Pak istimewanya puasa. Dia dari rumah sama anak istri ikut sahur sampai tempat kerja, dia masuk ke tempat hordeng tadi, terus pulang-pulang ngakunya masih puasa. Istri anaknya tahu nggak? Nggak tahu. Makanya kan kata Allah dalam hadis qudsnya, fa innahu li, puasa itu untukku, karena rahasia Pak. Istrinya nggak tahu. Ya kecuali pas dia pulang di giginya masih ada sisa cabai gitu ya. Kata istrinya, Pak perasaan tadi sahur nggak makan cabai Pak. Nah, baru ketahuan. Nah, maka banyak orang puasa cuma nahan lapar dan haus. Tapi larangan-larangan atau rambu-rambu yang lain gak diperhatikan, diabaikannya, bahkan cenderung dilanggar. Ibu-ibu contohnya, bukan ibu walidaya, ibu-ibu sebelah sono ini mah. Ada misalnya mau pergi beli sayur ke tukang sayur belanja pagi-pagi, ketemu bestinya. Harusnya 5-10 menit selesai jadi setengah jam. Ngapa ngomongin? Bu, si Anu kan begini begitu. Ada ustadznya kebetulan di sampingnya dinasihatin, Bu jangan ngomongin orang, puasanya bisa pahalanya habis. Ustadz kita nggak ngomongin orang, emang orangnya begitu. Tuh dibalikin ustadznya Pak, zaman sekarang. Terus kita nih para laki, bapak-bapak, puasa udah cakep dari pagi, sholat subuh jamaah, sholat duha, baca Quran, zuhur, sore kita nyari takjil, nyarinya ke BKT pula. Macet kan. Masalahnya bukan nggak boleh nyari takjil. Masalahnya kalau nyari takjil yang kelihatan bukan takjilnya doang Pak. Yang belinya kelihatan, yang jual kelihatan. Pada nggak seneng nggak sekarang perempuan pakai baju adeknya dipakai. Paham gak ini maksud saya? Macet dah di BKT. Depan kita modelan yang begitu. Orang laki-laki kan begitu. Dilihat dosa, kagak dilihat. Jangan dong bazir lagi. Dosa, jangan. Itulah kenapa berat Pak. Makanya Nabi sampai mewanti-wanti, hati-hati. Kan sayang puasanya, cuma dapat lapar dan haus. Nah itulah dari kalimat la'allakum tattaqun. Poin pertama, takwanya berkesinambungan sampai setelah Ramadan. Dan yang kedua, haqqa tuqatih, seperti Ali Imran 102, nggak cuma ngerjain perintah, tapi fokus juga untuk ninggalin larangan. Di situ justru titik berat takwa Pak. Karena banyak orang bisa ngerjain perintah, tapi larangan yang masih banyak yang diabaikan. Pertanyaan terakhir, ada nggak pejabat yang bolak-balik umroh dan haji tapi masih korup? Semangat banget jawabnya Pak. Nah, itu membuktikan lagi-lagi, haji, umroh, perintah bisa dia kerjain, tapi untuk menahan diri dan nafsu nggak korupsi sulit. Makanya Nabi Adam alaihissalam, ujian pertama dari Allah bentuknya perintah atau larangan? Larangan. Wala taqraba hadhihi syajarah, Al-Baqarah 35. Dan pada akhirnya secara zahir Nabi Adam lulus atau gagal? Gagal. Itu membuktikan manusia susah dilarang. Semakin dilarang semakin penasaran. Makanya ayo kita tahan nafsu dan jiwa kita untuk jangan hanya menjalankan perintah tapi juga meninggalkan larangan. 2 poin itu dari surat Al-Baqarah 183 kerjakan. Takwanya jangan cuma di Ramadan doang, tapi setelah Ramadan. Pertahankan ke masjidnya, pertahankan baca Qurannya, pertahankan infak sedekahnya, pertahankan dengar hadis ceramah kajiannya.
Terus kemudian yang kedua terakhir itu tadi, jangan cuma fokus kerjain perintah, tapi juga fokus tinggalkan larangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf saya tidak bisa ikut bergabung bertarawih di sini karena saya ada agenda lagi dan saya tarawih di sana. Insya Allah apa yang saya sampaikan walaupun singkat bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan sebagai bentuk kita mewujudkan mengamalkan Al-Quran sehingga kita tidak dianggap yang mengabaikan Al-Quran. Hadza minni wal afu minkum, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان